Selamat jumpa semuanya. Haleluya. Di hari libur yang seperti ini, banyak yang tidak hadir, tidak ikut serta dalam acara Rally Day yang sudah dipersiapkan oleh Wadah Pasutri, karena tentunya jauh-jauh hari melihat kalender yang tersedia dan tahu bahwa ada tanggal-tanggal merah, mungkin sudah mempersiapkan program tersendiri bagi keluarga. Jadi ini memang a long weekend, mulai dari hari Jumat, bubar kerja langsung cabut semuanya. Puncak jadi macet, mana lagi? Bandung dan mana. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, ya. Tapi puji Tuhan bagi kita yang memang tidak mengadakan acara keluar, baik keluar kota, baik keluar negeri, kita oleh Wadah Pasutri diadakanlah acara seperti ini. Tadinya yang diinginkan adalah membuat yang sudah lama tidak diadakan, yaitu nanti ya ke depan nanti apa itu namanya, T-Walk di puncak, ya, T-Walk seperti beberapa banyak tahun yang lalu kita mengadakan T-Walk dan seperti Rally Day seperti ini, tetapi permainannya adalah nanti jalan-jalan di kebun teh. Dan itu sangat menyenangkan dan lagi pula sangat menyehatkan. Puji Tuhan. Saya suka merasa begini, sementara nih orang di luar waktu saya masuk agak putar-putar juga ya, tapi sebenarnya supir saya udah tahu, cuma dia ke convention di depan, kemudian balik lagi ke sini, sudah deket sini, dia putar lagi, balik lagi ke sini. Lalu saya bilang, di kantor yang saya datangi dulu dengan Christine dan Tigor waktu itu ya. Dan saya merasa, sementara saya lihat begitu banyak mobil mana di sana mobil. Saya bilang, mungkin mereka sudah dari tadi pagi ya ke sini ke Ancol seperti biasa. Astuti, Brunisan suka datang ke Ancol jogging atau panas-panas ya. Biasanya ini mereka nggak familiar, sangat familiar dengan Ancol. Jadi kalau mau tanya Ancol agak kesasar, tanya sama Pak Nisan dengan Ibu Astuti. Itu biasa tahu Ancol dengan segala seluk-beluknya ya. Jadi begitu banyak orang, tapi keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya rasa mereka juga ada yang anak-anak Tuhan sih, bukan saja orang luar, tapi kita mengawali semuanya atau mempersiapkan sebuah acara yang namanya Rally Day yang mungkin biasanya diadakan outdoor ya, tetapi kita selalu mengadakannya untuk beribadah kepada Tuhan dulu. Dan saya percaya bahwa setiap kesempatan seperti ini sangat berkenan kepada Tuhan, di mana kita duduk bersama, kita menyanyi bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita, dan kemudian kita diisi kembali dengan firman Allah sebagai penuntun hidup iman kita, dan kemudian nanti baru kita akhiri hari ini atau menikmati sepanjang hari ini dengan permainan dan segala macam olahraga yang tersedia bagi kita sekalian. Jadi jangan ingin buru-buru pulang, nikmati apa yang ada di sekeliling kita, nikmati semua permainan yang juga sudah disiapkan buat kita ya. Permainan itu akan diadakan indoor sini saja, sebelum kita nanti keluar sendiri-sendiri pada waktu free time nanti ya. Jadi jangan buru-buru pulang, semua tersedia buat kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan baik? Amin. Tapi ada juga dalam keadaan yang gak baik sih, ada pastinya ya. Tapi semua kita katakan baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Damai itu dikatakan itu selalu membawa sukacita. Setuju apa enggak? Di mana ada damai, di mana ada ketenangan, di mana ada peace, di situ pasti ada sukacita dong. Betul tidak? Haleluya. Ini rasanya sepertinya panjang saudaraku ke depan ya. Karena kalau saya khotbah biasanya agak di atas, sekarang sama rata. Dan saya tidak pakai haken, ya kan? Jadi saya mesti lihat-lihat begini ke belakang. Saya tidak terlalu melihat saudara. Tapi everybody's okay ya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Nah, kita berbicara tentang damai yang membawa sukacita. Tadi dikatakan sukacita, mungkin nyanyi bersama, kebersamaan nih jarang-jarang kita dalam satu acara yang di luar gereja, dan itu mendatangkan juga sukacita. Tetapi sukacita yang sesungguhnya nih, ada sukacita yang sesungguhnya
Itu hanya tercipta, ada, bisa kita rasakan yang sesungguhnya kalau damai itu ada. Kalau damai itu memenuhi hati kita. Kita bisa bersuka cita tanpa damai, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, hai, ya kita bisa. Dan itu membuktikan seringkali orang menilai kalau orang ketawa-ketawa, aduh pokoknya ngobrol-ngobrol, lo ketawa-ketawa dan sebagainya. Oh, mereka ini lagi bersuka cita, ya. Tapi bukan seperti itu sukacita yang dijanjikan Tuhan buat kita. Harus awalnya yang benar sukacita itu, karena nanti ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, hahaha, hihihi, jalan sama jalan, pulang muka beda lagi. Hanya pada waktu pertemuan, ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ingin alami sukacita yang sebenarnya, awalnya ini, miliki damai Tuhan. Jadi kuncinya itu adalah di damai yang kita harus rasakan dalam hati kita. Slogan-slogan yang pernah kita temui di kota Jakarta ini pun sampai keluar kota. Saya rasa lansia sudah mulai datang. Ya, selamat datang para lansia, kasihan. Mari, ambil tempat di depan. Ambil tempat di depan, pindahkan ke saya ya. Ambil tempat di depan. Capek sudah di bus, mutar-mutir. Tepat mereka datang pada waktu ada firman Tuhan. Mari, Pak Gunawan ada? Ada. Pelan-pelan naik ke tangga. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyi dulu menyambut mereka, Jim. Nyanyi dulu ya sebuah nyanyian. Haleluya. Isi-isi saja kursi-kursi yang ada, yang kosong, ada 1, ada 2, ada mana-mana. Silahkan mengisinya, kursi-kursi. Hari ini kurasa bahagia, belum semua hadir ya lansianya. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia di dalam Tuhan. Haleluya. concern sekali kepada Om Gunawan. Sudah sampai di atas? Masih ke toilet? Masih ke toilet. Tinggal siapa lagi? Tinggal Om Gunawan? Tinggal Olah?
Oke, dia UPA yang tertua, dia jemaat yang tertua dia di GPDI Bethlehem. Dan saya bersyukur adanya orang-orang Tuhan ini yang saya harap tidak mengeluh dalam hidup Tuhannya, tetapi lebih banyak berdoa buat jemaat Tuhan yang ada dan pekerjaan Tuhan di GPDI Bethlehem. Ya, baik, silahkan duduk semuanya. Kita akan masuk saja di dalam firman Tuhan. Sebentar, Opa Gunawan tentu karena sudah lama di bus, jadi dia sudah tahan-tahan. Ya, baik, kalau semua sudah hadir, kita kumpul semua di dalam untuk mendengarkan firman Allah. Seperti saya katakan tadi, saudara, kalau berbicara tentang damai adalah bahwa pernah kita baca dan ada slogan-slogan, spanduk-spanduk di sekitar di jalan-jalan kita di Jakarta yang bertuliskan damai itu apa? Indah. Jadi orang di luar pun, karena mereka yang bikin, bukan orang-orang yang dalam Tuhan, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka pun mengakui bahwa damai itu sesuatu yang indah, luar biasa. Ya, cuma mereka belum tahu rahasianya. Betul sih sebenarnya slogan itu berbunyi demikian, tapi mungkin mereka hanya terbatas kepada tulisan di atas spanduk-spanduk tersebut. Namun mungkin sekali mereka tidak merasakannya. Mungkin ada kerinduan menginginkannya, ya, mungkin menginginkannya, tetapi belum menemuinya karena tidak mengerti tentang Yesus Kristus. Haleluya. Mari Om Gunawan ke sini, ke depan nih, di sini sebelah Bapak Gembala duduknya. Saya mesti ngomong keras supaya kedengaran, ya. Kalau udah usianya banyak, telinga juga jadi budak dikit situ. Soalnya Om ini lihat Eva maunya sana, ada perempuan lihat. Ya, puji Tuhan. Para lansia yang naik bus atau bukan lansia juga yang naik bus, bagaimana? Masih ada damai di hatimu? Masih tetap? Jangan sampai hilang. Damai hilang sukacita, ya. Jadi itu dipertahankan. Baik, jadi damai itu memang indah, dari banyak dikatakan, ya. Dan tentunya ini juga sangat kita harapkan. Setiap kita, baik yang muda, baik anak-anak, kalau dengar orang tua suka cekcok, orang tua suka berantem gitu, aduh rasanya udah gak betah. Rasanya coba rukun, coba damai, tenang dalam rumah. Ya, begitu juga dengan orang tua, kalau anak-anak suka berantem, aduh rasanya pusing dan sebagainya. Jadi perasaan damai, perasaan tenang, perasaan nyaman itu dikehendaki oleh setiap orang. Ya, oleh orang yang normal itu pasti dikehendaki, itu pasti diharapkan, itu pasti diinginkan oleh setiap orang dalam keluarga, dalam kita berjemaat tentunya, juga di dalam pekerjaan kita berkumpul dan bermitra dengan orang-orang lain, tapi kita juga menghendaki adanya damai, ada ketenangan, ada kerjasama yang baik di situ. Begitu juga tentunya dalam kita bermasyarakat, dalam di bangsa kita, bangsa Indonesia yang khususnya terdiri dari sekian banyak suku bangsa yang nggak terhitung, kita aja nggak tahu. Kita cuma tahu suku-suku yang besar. Kita lihat pulau-pulau yang besar, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Lalu ada banyak pulau-pulau yang kecil dengan suku-sukunya tersendiri yang kita tidak tahu. Dan tentunya kita juga kehendaki sebagai satu bangsa Indonesia yang besar dan luas dan banyak, adanya damai, adanya ketenangan, adanya kerukunan di antara kita sekalian yang tercipta. Ya, damai itu tentunya juga, dan sampai sekarang mungkin masih tetap diusahakan dipikirkan oleh, kalau tidak salah ada lembaga di sini di dunia, PBB ya, masih ada ya, Persekutuan Bangsa-Bangsa ya, untuk mempersekutukan bangsa-bangsa, untuk mau menjadikan bangsa-bangsa ini jadi satu, jadi damai dan sebagainya. Ya, itu masih tetap berjalan ya.
Tetapi saya mau katakan sebenarnya bahwa kalau nggak ada Yesus, kalau mereka nggak punya Yesus, nggak ada damai tersebut. Itu omong kosong, ya. Karena damai itu nanti kita temukan cuma di dalam Yesus Kristus. Nah, damai yang namanya peace, atau dengan bahasa bagusnya, oh masih ada banyak yang datang. Mari masuk semuanya, ambil bagian sini. Ada 1, 2 kursi yang kosong di tengah dan di depan. Silahkan. Mari. Masih ada, tidak perlu berdiri. Cukup kursi yang disediakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, damai itu kalau saya boleh katakan dan bagikan kepada saudara, yang kita kenal dengan peace. Kita selalu katakan peace, ya, damai. Kalau sudah antara orang-orang muda, kalau sudah bergurau, ngeledek-ngeledekan, lalu kan takut nanti peace, jangan marah, lo jangan marah, gitu ya kan? Peace, damai gitu. Nah, peace itu di dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa Greka adalah erin. Nah, itu adalah hubungan yang harmonis, antara orang dengan orang, antara manusia dengan manusia. Ya, artinya peace itu, erin itu juga hubungan yang baik antara nations, bangsa-bangsa. Erin, ada damai. Hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara orang dengan orang, manusia dengan manusia, antara bangsa dengan bangsa. Sebab itu seperti saya katakan tadi, ada PBB itu, lembaga dunia, yang berusaha dari kapan tahu untuk menciptakan damai ini antara bangsa-bangsa. Tapi yang kita temukan justru peperangan, pertikaian, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu artinya. Lalu juga merupakan hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah. Erin itu, peace itu, ya. Jadi inilah sedikit gambaran tentang apa artinya damai itu sebenarnya. Apa artinya? Tentunya damai, ketenangan dalam jiwa, dalam hati, dalam hidup kita itu bertolak belakang sekali dengan ketidaktenangan, dengan kegelisahan, dengan ketakutan dan lain sebagainya, bukan? Ya? Karena kalau damai seperti tadi kita awali dan juga sebagai tema kita, itu pasti mendatangkan sukacita. Tapi kalau orang takut, namanya takut, dia gelisah, dia khawatir, bagaimana dia bisa bersukacita? Nah, itu sebabnya saya katakan sukacita itu bukan dari kita cuma nyanyi-nyanyi doang, ya, tetapi harus keluar dari hati yang penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan di luar atau dalam keluarga dan sebagainya, tetapi tetap damai itu dijaga. Itu harus dijaga di dalam hati kita sekalian. Saya mau lihat satu contoh yang sebenarnya kalau lihat contoh ini kita ingat hari Natal. Saya baca ini masih jauh dari Natal nih ya. Tapi saya mau lihat ini justru dari perikop atau satu bagian cerita di dalam Alkitab yang biasanya berhubungan dengan Natal, drama lah, cerita sekolah minggu lah, apa saja sebutannya. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua pasti tidak membawa Alkitab, ya kan? Ada yang bawa. Puji Tuhan, karena dia tahu mau ibadah dulu. Tapi kan banyak punya iPhone, ada apa, pokoknya ada handphonenya lah yang ada Alkitab. Silahkan membacanya dan membuka Lukas pasal 2. Saya coba, waktu saya siap-siap ini, saya mau yang pendek aja deh, renungan kan namanya, yang pendek aja. Tapi saya lihat di rundown yang sederhana, saya dapat 1 jam loh. Wah, dia udah tahu nih kalau Tante Lid nih yang ngomong, pokoknya jangan kasih setengah jam, dia akan bablas. Jadi lebih baik udah dicantumkan 1 jam. Mau kurang nggak apa-apa, asal jangan lebih. Itu yang diharapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat GPDI Bethlehem ini udah kenal ibu gembalanya nih kayak begini nih. Aduh, modelnya.
Kagak bisa dirubah. Oh haleluya. Nah, Lukas pasal yang kedua, kalau dengar Lukas pasal yang kedua itu pasalnya kelahiran Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya saya berkata ini tentang apa namanya? Biasanya dalam hubungan Natal, puji Tuhan ini udah tambah lagi, lama-lama nggak ada tempat lagi di sini, semua lesehan. Lukas pasal yang kedua, saya ceritakan saja tentunya. Yang lebih dulu lahir dari Yesus waktu itu siapa? Mana yang namanya Yohanes? Tuh ada yang namanya Yohanes. Ini Yohanes siapa dulu? Banyak nih yang namanya Yohanes. Sebutannya Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis, dia lebih dahulu lahir. Dan pada waktu dia sudah lahir, kemudian papanya namanya siapa? Siapa ya bapaknya ya? Zakaria ya saudara, namanya Zakaria. Baik, kemudian dia memuji Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama, ya. Dan di dalam salah satu pujiannya dia memuji, baik dia bercerita di dalam pujian itu tercantum tentang Tuhan Yesus, tetapi juga tentang anaknya. Dia berkata begini misalnya, dalam ayat yang ke-74, ya, saya baca, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ini dia bercerita, dia katakan gini, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ini baru Yohanes Pembaptis yang lahir, ya. Kemudian dia berkata begini, saya loncat tadi ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Karena waktu itu mereka hidup dalam ketakutan. Sejarah Alkitab mengatakan bahwa antara perjanjian lama masuk ke perjanjian baru ada satu masa diam 400 tahun. Allah nggak berfirman, saudara. Bagi Israel khususnya, Allah nggak berfirman, nggak ada nubuatan dari seorang nabi, nggak ada wahyu, nggak ada nasihat, nggak ada apa-apa. Jadi hidup manusia pada waktu itu, khususnya bangsa Yahudi, hidup liar. Liar dengan kata lain, hidup sekehendak hati mereka, berpaling dari Tuhan mereka dan sebagainya. Dan hidup di dalam ketakutan, tidak ada yang menuntun, tidak ada firman yang menjadi penuntun kehidupan mereka sekalian, ya. Kemudian di ayat yang ke-79, saya loncat saja. Zakaria berkata atau menyanyikan pujiannya, dia berkata begini, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, ya. Jadi inilah sebenarnya kehendak Tuhan, memang kehendak Tuhan yang paling dalam, kerinduan Tuhan untuk manusia ciptaannya itu alami dan rasakan di sepanjang hidupnya. Sebenarnya di sepanjang hidup manusia adalah kehendak Allah, adalah kerinduan Allah agar manusia selalu hidup dalam damai sejahtera, dalam kerukunan yang dari Tuhan. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini lahir lebih dulu. Dan Yohanes Pembaptis dikatakan, digambarkan sebagai pembuka jalan bagi Yesus nanti. Dia yang membuka jalan, dia yang memberitakan berita-berita pertobatan untuk kembali kepada Allah Bapa, ya, untuk kembali beribadah dengan yang benar, ya. Dan dikatakan di sini tentang Tuhan, Zakaria berkata bahwa supaya, dan dia berikan kepada kita, bukan Yohanes Pembaptis tapi Tuhan, yaitu damai sejahtera, memimpin jalan, menuntun kepada jalan damai sejahtera. Nah, saya lalu masuk ke dalam Lukas 2 tentang pengalaman gembala-gembala yang menjaga domba.
pada waktu malam. Ini bukan Natal, tapi ini satu peristiwa di mana saya mau tentukan atau nyatakan bahwa sesungguhnya damai itulah yang mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Ketenangan itulah, rasa nyaman itulah yang bisa membuat orang bersukacita dengan benar. Bersukacita dari hati, bukan dibikin, bukan cuma lip service, tapi semua dari hati kita. Karena damai itu yang Tuhan berikan itu ada di dalam hati kita, di dalam jiwa dan roh kita. Dan ketika kita tahu ceritanya, gembala-gembala sedang menjaga domba-domba di padang Efrata, gelap gulita, di tempat yang terbuka. Tiba-tiba dikatakan nampaklah seorang malaikat terang, tiba-tiba jadi terang dalam kemuliaan daripada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa malaikat itu berkata, jangan takut. Selalu kan digambarkan gini, gembala-gembala, kalau gembala Tuhan, malaikat itu datang lalu gembala-gembala jatuh. Ini dramanya suka gitu toh. Oh, jatuh, ketakutan. Ada kemuliaan daripada Tuhan, ya. Nah, mereka ini takut karena nggak pernah mengalami, lama tidak pernah dialami. Nggak ada yang ceritakan kepada mereka di zaman itu tentang hal-hal yang mulia dari Tuhan. Saya katakan tadi 400 tahun dia nggak ada firman, tidak ada wahyu, tidak ada nubuat. Saudara coba ya, sebagai orang percaya nih ya, sebagai orang percaya kita, kalau lama kita tidak ke gereja, kita tidak dengar firman, kita tidak baca Alkitab kita tidak dengar nasihat petunjuk dari firman Allah, bagaimana rasanya? Ya, sebab itu kita datang ke dalam ibadah kita kan untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Kita perlu diisi, kita rasanya kosong, kita rasanya kering sebagai orang yang percaya. Nah, bangsa Yahudi pada waktu itu yang Allahnya adalah Yehova, yang menyembah kepada Yehova, pada waktu itu nggak ada buat mereka. Jadi bagaimana mereka hidup di dalam ketakutan, di dalam kegelisahan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan gembala-gembala. Kemudian datang berita sukacita, berita yang menyatakan kepada mereka bahwa lahirlah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada berita tiba-tiba, bagimu lahir juru selamat. Hah? Juru selamat? Berarti mereka perlu keselamatan, juru selamat, yaitu Tuhan. Lalu di ayat 14 dikatakan bahwa tiba-tiba datang sekelompok besar, satu rombongan besar malaikat-malaikat yang kelihatan dan menyanyikan. Mereka ini memuji Allah, yang berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Jadi kemuliaan, hormat, pujian harus selalu ditujukan kepada Allah. Jangan buat diri kita, jangan buat manusia, jangan pernah curi kemuliaan Allah. Tapi kalau kita muliakan Allah, muliakan Allah, muliakan Allah. Dialah yang layak, yang pantas mendapatkannya. Amin. Dia yang pantas mendapatkannya. Dia ada di tempat yang maha tinggi, firman Allah katakan. Lalu yang kedua, untuk Allah kemuliaan, untuk Allah segala hormat dan puji. Lalu buat yang di dunia, damai sejahtera di bumi di antara orang yang diperkenannya. Damai sejahtera. Jadi ini yang gak ada selama ini dalam hati orang-orang, khususnya di dalam hati dan kehidupan orang Yahudi. Udah gak ada, karena gak ada firman. Ya, itu sebabnya Tuhan tahu apa yang dia mesti berikan kepada manusia. Yang dia berikan adalah damai sejahtera. Aduh, kalau damai sejahtera itu melingkupi kita, rasanya enak banget ya saudara. Itu luar biasa. Damai sejahtera juga merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Kekuatan, ada kuasa di dalam damai sejahtera. Dan saudara baca di dalam Lukas pasal yang kedua, langsung ini gembala-gembala mendengar itu, merasakan damai sejahtera. Dari apa yang diberkatilah mereka dengan damai sejahtera. Lalu mereka pergi untuk melihat, membenarkan apa yang dikatakan malaikat. Mereka lihat firman Allah tidak pernah bohong. Apa yang disaksikan, apa yang dikatakan itu ya dan amin. Itu firman, benar ada, persis seperti apa yang malaikat katakan. Dan Alkitab berkata, lalu
mereka pulang dengan sukacita. Jadi mereka nggak jalan tuh mikir-mikir atau apa, tapi Alkitab katakan mereka dengan semangat berjalan, mungkin jaraknya jauh saya tidak tahu, tetapi dengan penuh sukacita. Jadi segala ketakutan yang tadinya ada, kegelisahan, tanda tanya, mungkin percekcokan dan sebagainya, itu langsung lenyap karena ada damai sejahtera yang diberikan pada saat itu oleh Tuhan kepada mereka. Hendrik, Jenny, mari datang ke depan, ada tempat. Saya lihat kalian berdiri di depan, mari silahkan untuk datang ke depan. Sorry ya, saya ini kata mata ini lihat, mulut nggak bisa diem. Puji Tuhan. Ya, jadi damai itu sangat perlu. Tuhan tahu persis apa yang Dia mesti berikan kepada manusia di atas muka bumi ini. Dia nggak berikan uang, Dia nggak berikan, oh nanti ada tanah, ada apa buat kamu, tidak. Dia tahu persis saat itu apa yang dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan, yaitu damai sejahtera. Saudara perlu damai sejahtera Tuhan? Wah, itu melebihi semua lah. Ya? Karena orang kadang-kadang mempunyai segala kekayaan, tapi tidak punya damai sejahtera. Dan itu sebabnya mereka berani untuk mengambil untuk nekat menghabiskan diri mereka. Jadi nyanyian daripada Sakaria tadi, jalan damai sejahtera, kemudian itu ada di dalam apa yang Yesus ingin berikan kepada manusia. Satu hal lagi, dalam Injil Yohanes pasal 14 ya, nah kita berbicara tentang damai sejahtera yang tadi dikatakan, damai sejahtera diberikan kepada dunia dari Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14, berjalannya waktu, Yesus bersama dengan mereka. Dan satu waktu kita tahu bahwa murid-murid cuma bersama dengan Yesus berapa lama? Hah? Ya ini gembala yang ngomong, sama-sama jemaat. 3,5 tahun, ya. Yesus sebagai anak manusia hidup melayani Tuhan, bekerja berapa tahun? Yesus berapa? Kira-kira ini kalau menurut sejarah, Yesus dibaptis sudah umur berapa? 30 tahun, ya. Jadi 3,5 tahun bersama dengan murid-murid dia bekerja melayani Tuhan, dan luar biasa 3,5 tahun itu dipadati dengan pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Nah, dalam Yohanes 14, tiba di Yohanes 14, pada satu waktu ini bukan saja pertama kali, tapi Yesus sering ngomong sama mereka. Jadi Tuhan tuh gak pernah nutup-nutupin. Alkitab adalah satu buku yang tidak pernah, yang saudara perlu baca supaya gak kaget tentang keadaan, yang saudara perlu pahami untuk tidak kaget menghadapi keadaan. Yesus tuh gak pernah bohong. Dia terus terang kepada mereka. Kebersamaan murid dengan Yesus itu senang, gak mikir apa-apa. Pokoknya kemana Yesus pergi, ada tempat buat mereka tinggal. Kemana Yesus pergi, ada makanan cukup tersedia. Jadi mereka enak turut dengan Tuhan. Cuma beberapa kali Yesus sudah katakan, cerita sama mereka terus terang. Satu kali kelak, ini aku tuh mesti berpisah dengan kamu. Aku ini akan mati di salib. Dan Yesus bercerita terus terang kepada mereka keberadaannya. Jadi nggak selamanya nih aku dengan kamu, nggak selamanya aku bersama dengan kamu. Namun dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus, sebelumnya Yesus sudah pernah katakan kepada mereka, aku mengutus kamu. Ketika mereka sudah jadi murid, aku mengutus kamu bukan lagi jadi nelayan, bukan lagi jadi penjala ikan, tapi penangkap orang, dalam Injil Matius pasal 10. Itu yang dia sudah awal ngomong dulu sama mereka. Jadi mereka ikut, tetapi masih ikut dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah pernah ngomong. Nah sekarang tiba waktunya untuk berpisah dengan mereka. Waduh, perpisahan selalu menimbulkan kesedihan dan kesuksesan. Ya, selama ini pagi, siang, sore, malam tuh nggak pernah lepas 3,5 tahun dari itu benar-benar sudah mengikat mereka menjadi satu dengan Tuhan. Nah sekarang mesti berpisah. Ya pikir dong, kita nih jadi nelayan, dulu ada penghasilan. Sekarang kalau Tuhan Yesus pergi, gimana kita? Nah, timbul. Ini manusiawi.
Dan bahwa dalam sebuah perpisahan dengan seseorang yang dekat akan menimbulkan kesedihan, akan menimbulkan tanda-tanda pertanyaan. Bagaimana nanti? Bagaimana kalau dia pergi? Bagaimana kalau dia nggak bersama dengan saya? Itu banyak seperti itu. Dan Tuhan tahu sekali hati daripada murid-murid. Dia nggak mau mereka jadi susah. Tuhan tidak mau kita juga susah sebenarnya. Tapi kalau kita susah seringkali, itu bukan karena Tuhan, karena diri kita sendiri. Betul? Betul. Katakan saja betul, memang betul. Ya? Jadi kita jadi susah sendiri seringkali. Dalam Injil Yohanes pasal 14, waktu dia sudah katakan dia akan berpisah, aduh, muka udah pada manun semua. Aduh, gimana tuh? Pada bisik-bisik, aduh gimana kita dong? Ditinggalin nanti sendiri. Jadi kita nih bagaimana dong? Aduh, siapa yang kasih makan kita? Kita nanti bakal tinggal di mana? Bla 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 bla. Rencana, bertanya, terus menerus. Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih jawaban. Tuhan tahu persis hati kita kalau lagi gelisah, hati kita dalam pikiran kita ketika timbul pertanyaan untuk masalah keluarga, ya. Mengingat, aduh anak-anak masih kecil, kalau Tuhan ambil saya tiba-tiba gimana? Semua Tuhan tahu. Dan kepada mereka juga akhirnya Tuhan berkata begini, yang karena Tuhan tahu ini yang perlu. Tuhan gak bilang gini, kamu jangan gelisah dong, kamu gak usah sedih. Aku kan udah bilang berapa kali bahwa aku tuh mau berpisah. Kamu nanti, pokoknya siplah, kamu tuh gak usah mikirin. Sebagaimana aku selalu sediakan ada makan, ada minum, ada tempat untuk tinggal. Kamu tuh gak usah mikirin. Aku siapin buat kamu rumah untuk kamu tinggal. Aku siapin sembakonya selalu cukup gitu ya. Ada ibu-ibu yang mau melayani. Bukan itu tapinya saudara. Bukan itu yang Tuhan tinggalkan. Ayat 27 dari Yohanes 40 dari Yohanes 14. Yohanes 40 sih. Ayat 27 ya. Damai sejahteraku. Ini mau berpisah. Dan apa yang dibutuhkan dalam perasaan, dalam hati yang sedang gelisah, dalam pikiran yang sedang bertanya, ya, apa yang pas waktu itu adalah damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan Tuhan tekankan jelasan, enggak titik. Karena ada damai sejahtera dari dunia, ada damai sejahtera juga dari dunia. Jadi Tuhan berkata begini, damai sejahteraku. Seperti tadi, waktu gembala-gembala mendengar malaikat-malaikat memuji Tuhan, damai sejahtera di atas bumi kepada orang yang diperkenannya. Damai sejahtera yang dari Allah maksudnya. Buat manusia yang hidup dalam ketakutan dan ketidaktentuan saat itu, dalam masa 400 diam, tidak ada apa-apa, tidak ada pegangan, tidak ada tuntunan, tidak ada pedoman hidup. Jadi beruntunglah kita yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan tinggalkan firman-Nya buat kita. Cintailah firman Allah, bacalah firman Allah untuk menjadi petunjuk bagi kita. Lalu dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Lebih jelas lagi, damai sejahteraku yang aku tinggal, yang ku berikan kepadamu. Lalu dia jelaskan, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi ada damai sejahtera dari Tuhan, ada damai sejahtera dari dunia. Di dunia luar sana, kalau saudara gelisah, kalau saudara sedang kacau pikiranmu, keadaanmu, istilah sekarang galau, apa, gak senang dan sebagainya, ada damai sejahtera yang disediakan dunia. Pergilah engkau bersama dengan teman-teman, kafe lah, karaoke lah, nonton lah, apa saja
untuk merasakan ketenangan, untuk merasakan sukacita dengan teman-teman dan sebagainya. Ada damai sejahtera yang disediakan. Tapi sifatnya bagaimana? Sementara. Jadi nggak bertahan. Begitu kita bubar dari tempat itu, keadaan kita semula lagi, penuh lagi dengan pertanyaan, masih ada dan sebagainya. Dan inilah yang Tuhan mau bedakan antara damai sejahtera yang dari Tuhan dengan damai sejahtera dari dunia. Dan tentunya damai sejahtera yang dari Tuhan itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau dirinya itu selalu ada dalam diri kita, firman itu ada damai sejahtera pasti di dalam diri kita. Dan itu akan mendatangkan sukacita. Itu sebabnya Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah itu kan. Jadi Tuhan tahu mereka ini gelisah, mereka ini takut gentar ditinggalin sama Tuhan. Tuhan sudah tahu. Itu sebabnya yang Dia sediakan bagi mereka kebutuhan yang paling pas buat seseorang pengikut Tuhan. Dan dalam keadaan yang seperti ini adalah damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya. Ya, damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan yang dunia berikan, yang sifatnya sementara, tetapi damai sejahtera itu yang selalu mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Kalau saudara baca suratannya Rasul Paulus ya kepada jemaat-jemaat yang dia layani, yang dia beritakan Injil, lalu tumbuhlah sebuah jemaat, dia bangun jemaat-jemaat itu, dia selalu mengawali suratannya itu dengan salam, ada greetings. Dan berkat yang dia sampaikan dalam suratannya itu, dalam roh dia mengerti keadaan jemaat-jemaat yang ada. Bukan cuma jemaat, tapi ada Timotius, ada Titus, ada Filemon. Kepada siapa dia tuliskan surat-surat. Dan selalu dia awali dengan greetings, dengan salam. The grace and the peace of God unto you. Ada berkat. Jadi kalau misalnya lagi dalam keadaan yang bagaimana, sebab itu kalau kita di gereja ya, seperti orang-orang, ini bukan surat menyurat kalau keluar ya, tetapi mostly kalau kita di dalam gereja surat menyurat salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya, kepada sesama orang beriman tentunya, salam sejahtera. Nah itulah yang selalu disampaikan oleh Rasul Paul di awal dari setiap suratannya. Kalau saudara baca saja nanti di rumah. Setiap awal suratan itu selalu kiranya kasih karunia, the grace of God, kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Bapa di sorga yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dia awali itu dulu. Dan betapa teduh hati itu, betapa betapa rasa tenang hati itu ketika ada orang katakan salam sejahtera, damai bagimu, ya kan? Seperti gembala-gembala yang dalam ketakutan tadinya, kemudian mereka dengar ada damai sejahtera yang meliputi. Begitu juga dengan murid-muridnya Tuhan. Ketika Tuhan katakan, aku tinggalkan damai sejahteraku bagimu. Jangan gelisah, jangan takut, bersukacitalah dengan damai sejahteraku itu untuk tetap memberikan semangat. Sukacita itu bisa memberikan semangat untuk tetap melayani Tuhan, karena Tuhan sudah utus mereka, seperti tadi saya katakan, untuk menjadi penangkap-penangkap jiwa. Jadi harus dilakukan dengan sukacita yang sesungguhnya. Kalau kita melayani Tuhan, layanilah dengan sukacita. Ya, seringkali wajah kita tersenyum, itu bukan selalu menandakan ada sukacita. Tapi kalau damai itu, ketenangan itu ada. Oh, masalah itu ada. Damai itu bukan berarti menghapus masalah yang sedang kita hadapi, mengambil dari kita penyakit yang sedang kita rasakan. Tidak selalu. Tapi damai itu sebagai sebuah kekuatan untuk bisa menanggung semuanya. Jadi damai itu tidak mengambil,
Tapi damai itu justru mendatangkan sukacita. Dan di dalam sukacita itu, dalam keadaan masih ada masalah, ada penyakit, ada kekurangan uang, ekonomi lagi bagaimana, pekerjaan di kantor semraut, hubungan kita satu dengan yang lagi nggak benar, kita masih bisa katakan, Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Karena dasar sukacita itu yang datangnya dari damai yang Tuhan berikan. Itu sebabnya itu yang selalu disampaikan Rasul Paul. Karena dia mengikuti benar jalannya Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan. Rasul Paul dalam rohnya juga tahu persis apa yang jemaat-jemaat perlukan. Dan saya juga tahu persis bahwa saudara perlu damai sejahtera yang dari Allah. Ya, nanti kalau saudara pulang, kita pulang penuh dengan damai sejahtera Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi kita sekalian. Tidak terkecuali semua kita, dari mulai anak-anak, ya, sampai remaja, pemuda, orang-orang dewasa, suami istri, lansia yang ada, semua pulang dengan berkat damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan yang berikan. Datangnya dari mana? Dari firman Allah. Bagaimana, barangkali ada yang bertanya di dalam hatinya tanpa ngomong, damai sejahtera itu kayak apa sih? Dari mana sih datangnya? Oke, oh ya tadi bilangnya dari Tuhan. Tapi gimana sih rasanya? Yaitu dari firman. Lewat firman Allah. Kita buka hati untuk firman Allah, kita bisa katakan amin terhadap firman Allah. Puji Tuhan. Itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Sebab itu Yesus dalam undangannya ini, sebagai yang terakhir dalam renungan saya di siang hari ini, dalam undangannya yang tidak pernah yang nggak pernah berubah, yang kekuatannya tetap sama, dalam Injil Matius 11 ayat 28. Ya, ini ayat saudara tuh perlu tahu supaya saudara melakukannya ketika hal ini datang. Seperti tadi di pujian, di pemimpin pujian katakan bahwa mungkin saja saudara datang dengan masalah, ya. Saudara mau melepaskan sebentar dengan mungkin Pak Yanto tadi katakan refreshing, di-refresh keadaanmu. Tapi jangan cuma di sini doang. Biar nanti tercipta di sini dan dibawa pulang dan menyertai kita seterusnya dalam segala aktivitas kita, dalam rumah tangga, besok di kantor, ya. Besok lagi, kalau orang udah pikirin, aduh besok Selasa gua mesti masuk lagi. Jangan ngeluh dulu, nah ini damai sejahtera, nanti bagaimana? Hilang sukacita, ya kan? Ngeluh dengan sukacita itu bertolak belakang sekali, berlawanan sekali, ya. Sebab itu undangan ini berkata begini, Tuhan katakan, come to me. Pertama dia katakan, marilah datang kepadaku. Jangan kepada orang lain, jangan kepada siapa-siapa. Come to me. Kenapa? Siapa Tuhan? Siapa Yesus itu? Dialah sumber damai sejahtera, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kasih. Datangnya kepada Yesus. Amin. Jangan kalau galau, orang-orang muda lagi galau, banyak bilang galau, pikiran lagi kacau, lagi sumpek, aduh banyak hal, lagi nyesek, aduh, ya banyak keadaan. Mungkin itu saudara sedang alami, saya nggak tahu. Saudara sini bisa bersukacita, bernyanyi bersama-sama, tapi jauh di dasar hatimu, dalam perasaanmu, apa yang sedang barangkali engkau pikirkan sementara engkau duduk di sini? Bisa saja Tuhan katakan, come to me. Jangan kepada orang lain. Ketika beban berat itu menindih, membuat engkau nyesek dalam jiwa dan roh, berlutut di kaki Tuhan. Gak usah ngomong ke orang bahwa engkau sedang galau, bla 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 bla, karena dia toh tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Udah paling tepat, ini undangan yang kita perlu pegang, jalani.
Mari datanglah kepadaku yang berbeban berat, yang sesak dalam jiwa, lalu dia berikan kelegaan. Dengar betul, kalau kita datang kepada Yesus yang adalah sumber damai sejahtera dengan beban berat, makanya juga beban jadi berat, sesak, Tuhan nggak berikan, oh ya nanti Tuhan angkat itu beban, tidak. Beban itu tetap ada di pundakmu. Keberatan itu kita tetap mesti rasakan. Tapi dalam jiwa ini ada kelegaan, rest atau peace. Itu yang Tuhan mau sediakan. Jadi Tuhan tuh lebih tahu dari kita. Kita selalu mau bebannya ini diangkat biar gue rasanya ringan. Jangan atur, jangan balik, jangan maunya kita, saudara. Mau ikut maunya Tuhan? Mau ikut maunya Tuhan? Dia berikan kepada kita rasa lega, bisa bernafas, rasa lega, untuk bisa menghadapi, untuk bisa berpikir dengan baik, untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa bersuka cita. Come to me. Ya, ada firman Allah yang dia siapkan bagimu. Di rumah, di kantor, kalau tidak bawa Alkitab, rasanya aduh kalau bawa Alkitab terlalu kayak rohani lah, sok-sok. Ada kan HP yang seperti saya katakan tadi, baca firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan, rest atau peaceful. Ya, betapa berartinya, betapa tepatnya spanduk-spanduk di luar itu yang mengatakan damai itu memang indah. Damai itu indah. Dan di mana ada orang yang berdamai, yang hidup dengan damai. Mazmur 133 juga berkata kan, di mana pemandangan yang indah bagi Tuhan adalah ketika orang bersama-sama nih duduk seperti kita, tetapi duduk dengan rukun. Memang sini kita nggak kelihatan berantem, enggak. Tetapi mungkin ada di dalam hati kita, nggak berantem sama jotos-jotosan, enggak. Tapi mungkin ada di dalam hati, nggak enak kepada ini, nggak enak kepada dia, nggak enak kepada situasi, kepada keadaan, kepada bolong-bolong di plafon gereja, apalah AC, apa, aduh, itu hilang sukacita saudara, ya. Jadi bukan begini saja lalu Tuhan, oh senang, bukan. Ya, tetapi Mazmur 133 menjanjikan pemandangan Tuhan adalah kepada kebersamaan yang rukun, damai. Ya, satu kepada yang lain. Kita respect satu kepada yang lain. Kemudian ada janji. Apa? Ada janji apa? Ya, ada diem. Aduh, gua belum baca nih Mazmur 133, apa hafal. Mazmur 133 sebenarnya banyak tuh kepengen. Karena di mana ada orang bersama-sama, ada apa? Ayo Tuhan mau kirim apa? Yang belakang-belakang, ayo berkat. Ayo saya tanya lagi. Ini dalam pikiran nih berkat, uang banyak turun tuh kan? Mikirin uang berkat. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada sukacita. Itu berkat-berkat yang nggak bisa dibayar dengan uang. Om, dengar nggak waktu khotbahnya Om, Bapak Gembala? Apa yang bisa dibayar dengan uang itu adalah kasih sukacita dari Tuhan. Nggak bisa dibayar dengan duit, nggak bisa. Itu dari Tuhan. Nggak perlu dibayar saudara. Tapi apa yang kita masih bayar, sekalipun nilainya mungkin mahal, tapi tetap sifatnya apa? Benar juga Bapak Gembala. Saya dengerin beliau berkata, baru kan lama sebelum-sebelumnya nggak pernah ngomong seperti ini. Wah, Tuhan yang kasih pastinya kepada beliau kan, untuk mengatakan agar kita mindset kita jadi berubah, jangan kepada duit. Kita perlu duit, perlu. Untuk perlu duit, dapat duit, kita kerja betul. Tapi
Tapi jangan hati ini semua. Lu kalau udah nggak ada duit udah mulai berkurang, kelepok, pusing, pala tiba-tiba pusing, kagak pusing juga pusing. Aduh. Mari saudara, ya, alami, selalu jaga damai sejahtera yang Allah berikan. Itu juga saya mau katakan kepadamu, perlu dijaga, karena itu bisa hilang. Itu perlu dijaga, perlu dirawat. Kalau ada masalah-masalah itu dan kita terpengaruh ke sana, itu bisa hilang. Kalau damai itu tidak ada, sukacita pun lenyap. Ya, tapi damai itu bisa tetap hadir dalam hidup kita, tetap ada sukacita ketika kita membiarkan firman itu bekerja di dalam diri kita. Jadi ada apapun tidak akan mempengaruhi sukacita kita, tidak akan merampas damai itu. Kita mesti jaga damai sejahtera dari Tuhan. Bukan Tuhan jagain ya, damai sejahtera yang kau berikan jagain ya kita. Tuhan sudah berikan, kita yang jaga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, damai sejahteraku Tuhan katakan, ku mau tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang wah luar biasa, yang selalu mendatangkan sukacita. Ya, itu sebabnya datang selalu kepada Tuhan untuk alami damai sejahtera, karena Dia adalah sumber damai sejahtera tersebut. Mari Jane ke depan dan kita mau menyanyi kembali, mengakhiri renungan yang singkat pada siang hari ini untuk lanjut kepada acara-acara kita yang padat atau makan siang kita terlebih dahulu, supaya juga tubuh jasmani kita disegarkan. Ya? Biar kita pulang nanti saudara tidak ada lagi gerutu-gerutu, ya? Tidak ada lagi ngeluh-ngeluh, ya? Saudara barangkali lebih nyaman. Ini kalau mau bilang keringat, ini udah keringatan habis, udah keringatan. Itu sudah keringatan banget. Saya kalau dekat AC malah masuk angin, gua batuk, bisa batuk-batuk lagi, ya? Tapi jangan. Aduh saudara, benar-benar deh. Mari jaga damai sejahtera itu. Jaga sukacita dan kebersamaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Haleluya. Saudara sedang susah, ada keberatan ya. Tapi kan Tuhan yang tahu. Jangan begini, kalau berdoa, Tuhan Engkau tahu apa yang ada di betul. Nenek-nenek juga tahu bahwa Tuhan itu tahu, ya. Gak usah. Tapi Tuhan juga ingin kita tuh ngomong. Bapak-bapak di dalam rumah tangga, dalam keluarga ibu-ibu, kalau anak-anak nggak minta ngomong buat apa, mana kita tahu kebutuhan mereka. Jadi mesti ngomong juga. Tuhan sih tahu, Tuhan tahu, tapi dia seperti bapak-bapak, ibu-ibu. Oh butuh ini, oh kamu lagi begini, ngomong. Keberatan apa yang menyesakkan jiwamu saat ini? Kau datang karena kau pengen refreshing, tapi alamilah sesungguhnya, ya, refreshing yang bukan saja secara luar, tapi refreshing yang mulai di dalam jiwa dan roh, yang betul-betul. Jangan mengeluh lagi, ya, jangan bersilat lidah lagi untuk apa-apa. Semua memang begitu. Ini dunia, ini kenyataan hidup. Gak semua bagus. Tuhan hanya katakan, aku berikan kelegaan. Aku gak angkat masalahmu, aku gak angkat penyakitmu. Itu nanti mungkin berjalannya waktu, tapi yang aku berikan adalah yang justru engkau butuhkan, yaitu damai sejahtera, agar engkau bersuka cita, engkau senang memiliki keluarga, memiliki istri dan anak-anak, engkau senang memiliki orang tua, senang karena ada damai sejahtera. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan.
Saudara renungkan firman Allah ya. Tidak sekedar, tidak saja sebagai pelengkap ibadah ini diberitakan. Tetapi seperti saya katakan tadi, betapa istimewanya perhimpunan kita di tempat yang beda dari gereja, tapi kita tahu bahwa di sini juga Tuhan ada dalam proses. Ya, apa yang mungkin mereka tidak alami, mungkin kelihatan sukacita, tapi mungkin beda. Tapi Tuhan mau penuhi kita dengan sukacita. Haleluya, dengan damai sejahtera. Engkau ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku jangan sampai hilang dan alami, rasakan damai sejahtera dari Allah memenuhi hati kita, pikiran kita, jiwa dan roh kita ya. Supaya sukacita yang kita alami dalam permainan, sukacita yang sesungguhnya bersama-sama ya. Tidak lagi malu, tetapi semua ikut bersama-sama dalam acara yang sudah disiapkan. Dan ini benar-benar merupakan satu acara yang saya percaya berkenan kepada Tuhan ya. Bukan sebuah acara yang pura-pura dan sebagainya. Tidak, Tuhan tidak suka kemunafikan. Tuhan tidak suka kepura-puraan, tapi kesungguhan hati dan ketulusan ya. Mungkin tadi mereka yang di bus datangnya begitu terlambat, sudah ada keluhan, sudah ada ocehan dalam bus, bla bla bla, gini gana, padahal sudah berangkat dari jam berapa, kumpul dari jam berapa ya. Tapi puji Tuhan, mari robah semuanya. Tuhan tahu hatimu, Tuhan kenal perasaanmu, dan Tuhan mau berikan apa yang justru engkau butuhkan, ketenangan dalam jiwa dan roh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah engkau tinggalkan aku sendiri. Tak pernah haleluya. Tidak pernah sendiri, tidak pernah. Ada damai sejahtera Allah dalam kita.
lebih daripada uang, lebih daripada materi. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, lebih daripada kami tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan, yaitu damai sejahtera dalam hati kami. Haleluya. Untuk kami selalu bisa bersukacita di hadapan Engkau, untuk kami bisa menyatakan sukacita ketika kami bersama dengan orang lain, dan mereka pun juga bisa melihat dan rasakan sukacita itu karena damai yang mengalir dari hati kami kepada mereka. Haleluya, 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 haleluya. Setelah sebuah long weekend yang dilalui oleh anak-anak-Mu Tuhan, besok berhadapan kembali dengan aktivitas yang biasa, rutinitas sehari-hari, di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, usaha, apapun namanya, berhadapan kembali. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan dari firman Allah yang kami dengar. Kami hanya bisa datang kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu, dan berikan kami kemampuan untuk menjaganya dalam hati kami, tetap menjaga, memprotek damai sejahtera itu. Siapapun yang kami hadapi besok, apapun pekerjaan yang kami harus hadapi besok, seringkali coba untuk merampas sukacita itu, merampas damai itu. Tapi Tuhan, kami mau menang. Kami mau berjalan sebagai orang-orang yang menang selalu di dalam Engkau. Karena itulah yang Engkau janjikan bagi jemaat yang Engkau kasihi ini, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada siang hari ini. Kami akan masuk di dalam makan bersama, menyegarkan tubuh jasmani kami dengan apa yang sudah disiapkan bagi kami. Tuhan berkati semuanya itu. Berkati panitia yang berlelah menyiapkan acara ini. Berkati juga pengelola Ekopal yang sudah mengizinkan kami untuk beribadah di sini. Terima kasih Tuhan. Kuduskan makanan minuman yang akan kami santap sebentar dalam kebersamaan ini dengan kuasa firman Allah. Dan selanjutnya Tuhan, acara yang berlangsung ke depan tetap dalam sukacita dari Tuhan. Kami semua akan ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua boleh katakan amin.